Halo, selamat siang sahabat podcast Gema Edukasi P4 YKS. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik sahabat podcast Gema Edukasi P4 YKS, bersama saya Erni Nur Suswati, Kasatwa Pendidik. Hari ini alhamdulillah kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, yang sangat menarik. Pasti sahabat podcast menunggu apa materinya, yaitu tentang pendidikan anak usia dini. Hebat kan? Tapi sebelum kita lanjutkan, saya punya pantun untuk sahabat podcast Gema Edukasi P4 UKS. Mau ya, dengerin ya pantunnya untuk kita semua. Ya, bertemu sahabat lama yang tak lama jumpa. Ternyata beliau sekarang bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kami ucapkan kepada sahabat podcast Gema Edukasi P4 YUKS semuanya. Semoga bibir selalu berias senyum. Terima kasih. Luar biasa sahabat podcast Gema Edukasi P4 YKS. Alhamdulillah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang pendidikan anak usia dini. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir bunda kita yang cantik luar biasa dan memiliki ilmu pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD yang memang menguasai sedalam-dalamnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bunda kita adalah Dr. Rita Rosmala, SPD, MSI, selaku narasumber kita tentang pendidikan anak usia dini. Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya bun? Ya kelihatan sangat bercerah, wajahnya berseri-seri dan cantik. Nah, kenapa kita terima kasih Bunda, sahabat podcast, kenapa tadi saya bilang senyum selalu berhias di bibir kita? Karena kita akan membahas tentang PAUD. Kalau tentang PAUD tentu harus kita banyak senyum ya Bunda ya, karena yang kita akan bicarakan adalah tentang pendidikan anak usia dini. Nah, narasumber kita ini adalah Ketua APAUDI DKI Jakarta. Beliau juga Sekretaris Bunda PAUD tingkat Provinsi DKI Jakarta dan beliau juga Dewan Pendidikan dan sangat luar biasa ya. Itu sebagian jabatan yang beliau pangku dan jabatan yang lainnya tentu banyak. Mari kita sama-sama mengenal tentang pendidikan anak usia dini oleh narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Bunda Rita. Baik Bunda Rita, mohon maaf nih Bunda Rita mengganggu aktivitas Bunda yang luar biasa. Banyak dari sahabat podcast Gema Edukasi P4 YKS ini yang menanyakan tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD itu sebenarnya apa ya Bunda ya? Ya, makasih Berli. Halo semuanya. Kenalkan nama saya Rita Rosmala. Alhamdulillah terima kasih saya diundang. Jadi PAUD adalah pendidikan anak usia dini, di mana PAUD itu memberikan suatu stimulasi dan rangsangan anak sejak 0 sampai 6 tahun. Iya, Ya, betul Bunda. ini untuk perkembangan jasmani dan rohaninya dan kita persiapkan agar mereka memiliki kesiapan untuk jenjang selanjutnya. Jadi PAUD itu penting sekali. Oh iya, sangat luar biasa Bunda. Kesempatan tidak akan terulang kembali pada Iya. anak usia dini. Iya, baik Bunda. Nah, Maka, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengatakan bahwa itu adalah salah satu unggulan ya prioritas dari program Bapak Menteri, yaitu tentang, pendidikan wajib belajar 13 tahun. Di antaranya 1 tahun adalah PAUD ya Bunda ya, luar biasa. Top deh untuk, para pendidik PAUD ya. Baik Bunda, tadi Bunda sudah menjelaskan PAUD itu adalah seperti upaya pembinaan, di mana dari usia dari anak sejak lahir sampai usia 6 tahun ya Bunda ya. Nah, sebetulnya apa saja ya Bunda ya, termasuk program PAUD itu, kenapa program itu kok menjadi penting ya Bunda ya? ya, baik. Karena di masa anak itu adalah masa keemasan Udah untuk dia siap. berkembang. Jadi banyak pengalaman yang kita ambil, kita gali kepada anak-anak itu melalui panca Iya, indera baik. gitu ya. Juga akan membuat jaringan otaknya subur dan berkembang. Iya, Jadi kualitas otak dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, dan juga pengasuhan, juga perlindungan. Maka itu kita punya pedoman PAUD cerdas, ceria, dan berakal. ih luar biasa Bunda. Kalau anaknya ingin cerdas harus sehat dulu. Dan sehat otomatis dia akan cerdas. Setelah itu dia mendapatkan perlindungan dan kenyamanan bagi anak saat ini.
Sehingga PAUD itu sangat penting kita persiapkan untuk jenjang. Karena ini adalah aset sebetulnya, investasi nasional. Jadi di usia dini ini kita siapkan anak-anak itu yang tangguh, yang mandiri, dan berakhlak mulia. Dari akhlak mulia itu harus jujur, disiplin, apa yang kita harapkan nanti generasi kita ke depan 10 dan 20 tahun ke depan. Ya, luar biasa Bunda ya. Maka program PAUD itu sangat penting ya Bunda ya. Maka sekarang PAUD itu baik dari kementerian maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, program PAUD itu sekarang sedang digalakan ya Bunda ya. Ada pertanyaan berikutnya Bunda dari sahabat net kita, mengapa sekarang banyak PAUD di berbagai wilayah Bunda? Itu Mhm. kita harusnya terima kasih pada masyarakat yang sudah peduli dengan Luar biasa. Iya. Jadi, mungkin hanya berapa persen ya kalau Mmm. untuk PAUD negeri. Karena, kenapa sih berkembang? Karena kita banyak sekali, tahun 2003 kita sudah mencanangkan 1 PAUD 1 desa. DKI luar biasa, 1 RW 1. Luar biasa gitu ya. Jadi Luar karena biasa menganggap Provinsi DKI Jakarta. ini menjadi kesepakatan nasional, kita ingin menuju, tahun emas nanti, generasi kita itu benar-benar unggul. Sehingga gini, kita menjadi sepakat untuk pembenahan, memperbaiki kualitas manusia Indonesia agar menjadi generasi yang lebih berkualitas. Sesuai kami juga punya, misi yang sangat dalam untuk para pendidik PAUD, menuju PAUD berkualitas. Jadi benar-benar kita, anak-anak ini kita berikan stimulasi dan rangsangan dengan para pendidik yang berkualitas sehingga anak-anak juga berkualitas dan lembaga PAUD juga berkualitas. Iya. Luar biasa Bun ya. Jadi kita Provinsi DKI Jakarta itu 1 RW 1 PAUD, luar biasa. Terima kasih nih Bapak, Gubernur beserta dengan Dinas Pendidikan juga mendukung ya Bun ya. Dinas Pendidikan juga sangat mendukung sekali dengan bertumbuhnya PAUD di berbagai wilayah. Baik Bunda, kita lanjutkan Bunda pertanyaan berikutnya. Sejak kapankah program PAUD itu Bun menjadi, di Indonesia itu menjadi marak Bunda? Pada saat itu saya masih menjadi pengawas TK SD. Di tahun 2002 saya itu dibentuknya, Direktorat PAUD. Dulu adalah, Direktorat Pembinaan SD, TK dan SD. Setelah itu tahun 2021 terbentuknya, PAUD ada direktorat tersendiri. Jadi yang dulu ada PAUD formal dan non formal gitu ya. Pada saat itu namanya PADU. Ah, jalannya waktu akhirnya menjadi kalau PADU itu, akhirnya berganti menjadi pendidikan anak usia dini. Kalau PADU itu pendidikan anak usia dini sama saja cuman tertulisnya. Itu tahun 2001. Saat itu kita masih, itu ya berbeda untuk DKI masih ada dinas Dikdas dan dinas, Kanwil ya, Ya, Kamil. dan juga, menengah. Nah, ya betul. Sebetulnya, di DKI Jakarta itu yang menangani itu di Kanwil di bagian Kemenak ya. Nah gitu, karena di situ ada PAUD non formal. Nah sekarang ini udah jadi satu di, bidang PAUD. Dan Dikmas sekarang berganti jadi bidang PAUD dan PMK ya, PMK. Iya, baik. Ya, luar biasa Bunda ya dengan pengalaman Bunda sebagai pengawas, baik itu tingkat TK dan SD, lalu menjadi kasih yang menangani tentang PAUD di dinas, tentu pengalaman Bunda di bidang PAUD ini sangat luar biasa. Baik Bunda, sebenarnya apa sajakah Bunda, bentuk pelayanan dari PAUD itu? Makasih Bu Erni. Iya, sama-sama. Namun yang harus, saya luruskan ya, masih juga teman-teman bilang TK, PAUD gitu, padahal TK adalah bagian dari Oh iya PAUD siap. itu punya layanan. Jadi rumahnya itu PAUD, gak ada layanan TK, dan RA itu bagian Taman Kanak-kanak dan Radatul Atfal itu, jenjangnya. Yang kedua kelompok bermain juga baik, toddler gitu ya, kelompok bermain.
Yang ketiga TPA. TPA Taman Penitipan Anak, bukan tempat ya, Taman Pendidikan Anak atau daycare gitu. Yang keempat adalah SPS, Satuan PAUD Sejenis. Nah, di sini PAUD sejenis itu di dalamnya ada pos PAUD, sekolah anak, terus juga banyak sekali yang, sekolah minggu gitu ya. Nah, tapi di DKI, di SPS itu adalah Pinang Keluarga Balita PAUD, jadi BKB PAUD, dan adalah salah satu menjadi binaan PKK dan jadinya PAUD yang berintegrasi dengan Posyandu. Ya, jadi ada 4 layanan. Jadi tolong ya, tidak ada lagi TK dan PAUD gitu ya. Jadi TK itu adalah bagian dari PAUD. Iya, Jadi ada 4 layanan. luar biasa ya penjelasan Bunda kita tadi sudah ya, sahabat para podcast Gema Edukasi P4, kita sudah dijelaskan nih bahwa bentuk layanan PAUD tadi ada TK, ada Raudatul Atfal atau RA ya, lalu ada kelompok bermain, ada juga taman penitipan anak dan terakhir ada pos pendidikan anak usia dini ya Bun. Nah, jadi sekarang secara jelas sudah jelas ya bahwa TK itu merupakan bagian dari PAUD ya Bun ya? Tadi Bunda jelaskan ya. Jadi perbedaannya, apakah ada yang jelas lagi Bun tentang perbedaan? Karena suka menjuk TK dengan PAUD, apakah ada perbedaan antara TK dengan PAUD Bun? Iya, bagi, guru PAUD juga merasa tidak mau, guru TK nggak mau kalau disebut guru PAUD ya. Padahal, mereka juga adalah bagian dari PAUD ya. Memang perbedaan yang kadang pengucapan ngerasa bahwa TK itu karena duluan tuh akhirnya PAUD itu kayaknya yang baru lahir dan image-nya juga, yang banyak kalau PAUD itu yang sekolah lembaga yang di RW-RW gitu. Padahal PAUD itu tadi rumahnya, di dalam rumah ada layanannya atau jadi kita sepakatnya untuk semua teman-teman dan juga para pejabat jangan lagi memisahkan TK dan PAUD ya. Jadi PAUD ada 4 layanan. Jadi TK itu adalah bagian dari, PAUD ya. Gitu. Nah, baik ini Bunda, sambil kita ngobrol-ngobrol karena masih ada waktu nih Bun, eee, tadi Bunda sudah menjelaskan bahwa di DKI Jakarta 1 RW 1 PAUD. Nah, sebenarnya bagaimana Bun cara mendirikan, lembaga PAUD tersebut? Iya. Pendirian dari, lembaga PAUD sekarang kan kembali di PTSP ya, di layanan satu pintu. Tapi, sesuai dengan Pergub nomor 199 tahun 2017 atau 12 tahun ya, begitu sudah ada ketentuan kalau mendirikan TK itu bagaimana, KB, SPS, dan TBA ya. Yang paling saya sorotin bahwa pendirian itu sekarang kembali ke PTSP. Yang penting sudah ada, eee, sarana prasarananya, ada peserta didiknya, terutama kurikulumnya. Jadi SOP-nya itu lengkap, sehingga pada saat, eee pengajuan izin operasionalnya minimal, sudah murid itu udah ada 5 atau 10 dan punya guru yang berkualitas ya, punya S1 PAUD gitu ya, kepala sekolah ada, yayasan ada, kurikulumnya atau perencanaan dari 1 tahun, 4 tahun, dan 8 tahun ke depan itu udah ada dan juga, ada akte notaris ya, kalau CK, KB, dan TPA. Kalau SPS itu BKB PAUD adalah izin dari Pak Lurahnya, ya. Ada surat pembentukan BKB PAUD di kelurahannya. Nah, juga sudah mempunyai kurikulum. Kalau kurikulumnya itu akan melihat nanti, jenis layanannya apa. Jadi pada waktu pengajuannya jenis layanannya TK atau RA, kalau RA ada tersendiri dari Kemenak ya. Kelompok bermain juga, terusnya TPA. Nah, TPA yang sangat unik. Pendirian TPA itu dia harus punya pengasuh pengasuh dan juga ada tempat anak untuk dititipkan ya dari pagi sampai sore itu ada dokter gitu ya untuk sebagai, referensinya, ada tempat istirahat anak atau tempat tidur anak. Nanti pada saat jam-jam yang membutuhkan, stimulasi harus ada pendidik. Jadi bukan sekedar penitipan anak saja, tapi di TPA itu harus ada stimulasi
dan kegiatan-kegiatan yang merangsang anak untuk memberikan stimulasinya sesuai dengan usianya, Iya, gitu. baik Bunda. Di Jadi ISP jangan lupa. iya. Oh iya. Jadi, kita masyarakat bisa ya mendirikan lembaga PAUD tapi dengan persyaratan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bunda. Nah, sekarang apakah lembaga PAUD itu juga bisa mengikuti akreditasi, Bun? Oh, Mmm, harus. harus, iya. Sekali, untuk tahun ini sudah dicanangkan bahwa wajib belajar 13 tahun, artinya akreditasi menjadi satu. Nah gini, kalau di FAUD, eee, banyak beranggap bahwa akreditasi itu memberatkan, sebetulnya tidak. Kalau 8 standar dilakukan di lembaganya dan tertata gitu ya, dengan baik, karena mendirikan BAUD bukan coba-coba, kita mempersiapkan generasi ke depan gitu. Jadi kalau di, PAUD itu akreditasi adalah asesmen eksternal, tapi asesmen untuk internalnya adalah Sulinjar. Jadi 2 ini berkaitan bagaimana kita akan melihat kelayakan dan juga, mutu dari lembaga ini. Nah sekarang sudah ada, dari hasil 2 asesmen itu kita bisa melihat piagam pendidikan. Iya, luar biasa ya, Bun, ya. Sekarang jadi PAUD sama untuk mendekati ke lembaga pendidikan formal ya, Bun, ya. Jadi mengikuti akreditasi. Akreditasi penting untuk melihat kelayakan lembaga itu. Jadi, sekarang wajib. Jadi 2 tahun ke belakang ini akreditasi selalu compulsory ya, langsung data dari Dapodik. Kalau dia sudah masuk ke Dapodik dan sudah iya, apa, melakukan operasional minimal 2 tahun dia sudah, atau 1 tahun, udah wajib harus ikut. Ikuti akreditasi. Ini asik kalau sudah ikut akreditasi gitu. Jadi, mereka bisa mengontrol dan juga, menjadi evaluasi di lembaganya sebagai evaluasi diri bahwa ternyata ada kekurangan, ada kelebihan dari lembaga-lembaga itu di akreditasi itu ingin melihat layak tidak. Jadi akreditasi bukan branding ya, tapi wajib. Wajib, luar biasa. Jadi wajib ya para PAUD tingkat RW wajib ikut mengikuti, akreditasi penilaian untuk mengikuti bagaimana kekurangan dan kelebihan dari PAUD tersebut ya, Bun. Ini Bu Erni, biar supaya teman-teman tahu semua hal berupa pengelola PAUD bahwa akreditasi itu yang akan kita lihat, bukan kita menilai. Yang ingin mendapatkan ini layaknya adalah bagaimana kesiapan kepala sekolah sebagai pemimpin untuk lingkungan belajarnya dan bagaimana tuh guru PAUD-nya itu menciptakan lingkungan belajar yang efektif untuk anak, nyaman, dan berpusat pada anak. Keempat, yaitu lingkungan yang mendukung itu sebetulnya. Ya, jadi bagaimana kepala sekolah memanage dan membuat manajemen yang bagus di lembaga PAUD dan bagaimana dia menginteraksi atau refleksi dengan guru-gurunya dan gurunya juga bagaimana memberikan layanan pada anak dengan menciptakan lingkungan belajar yang baik dan juga kami mengharapkan lingkungan belajarnya juga yang nyaman bagi anak, ya, Iya. yang berkualitas, yang inklusif dan menyenangkan bagi Ya, anak. luar biasa ya. Jadi sahabat podcast Kema Edukasi P4 tadi sudah dijelaskan ya bahwa akreditasi itu sangat penting dan tadi, Bunda Rita sudah sangat luar biasa menjelaskannya dengan teliti. Baik Bunda, sebetulnya untuk pengelola atau kepala lembaga PAUD itu sebenarnya siapa saja ya Bunda? Ya, Mmm, sebetulnya untuk pengelola yang di swasta ya, karena memang hampir 99% adalah partisipasi masyarakat. Ya, kita sebetulnya dari sudah mendukung pemerintah gitu ya. Kita baru 166 negeri ya. Jadi sebagiannya itu ke masyarakat. Jadi silakan masyarakat siapapun boleh mendekat, tapi tidak boleh siapapun untuk memberikan. Jadi dimanapun, kapanpun, siapapun, tapi tidak sembarangan untuk pendidik PAUD-nya. Benar-benar harus yang punya jiwa sayang kepada anak dan dari PG PAUD, kalaupun nanti tidak dia sayang, dia perhatian dan dengan anak itu ternyata, ijazahnya tidak nilaian, kita bisa mengikuti diklat berjenjang. Dan dari diklat dasar, diklat lanjut, dan mahir itu salah satu SIM untuk menjadi pendidik. iya.
Baik Bunda, tadi sekaligus ya Bunda Rita sudah menjelaskan tentang, perlunya kompetensi bagi pendidik PAUD. Jadi tidak asal-asalan para pendidik PAUD itu luar biasa hebat karena memiliki kompetensi mengikuti pelatihan-pelatihan yang dikembangkan baik tingkat dasar maupun tingkat lanjut untuk para pendidik PAUD. Luar biasa Bunda. Nah untuk statement terakhir nih Bun, sebelum kita close, apa ada pesan dan kesan nih untuk para pendidik PAUD dan untuk, kita nih P4 sebagai pusat pelatihan dan pengembangan pendidikan yang terutama khusus yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu ini. Silakan Bunda. Khususnya untuk, seluruh ya dan juga, khususnya di DKI Jakarta, kami berharap, agar pendidik PAUD itu menjadikan yang penuh semangat, kuat bagi generasi penerus kita ya, agar mereka, adalah calon-calon pemimpin kita, pengganti kita. Kita bekalkan mereka itu agar sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Bagaimana sih, pendidik itu? Kami, berharap para pendidik itu berperan dalam membentuk karakter anak-anak usia dini dan juga, agar mereka siap untuk ke jenjang selanjutnya. Para pendidik terus belajar belajar dan terus tingkatkan, kualitasnya sehingga Anda menjadi pendidik yang selalu dicintai oleh anak didik. Amin, luar biasa. Kesan-pesan Bun untuk P4 Bun, Jakarta Utara Kepulauan Seribu Bun. Kami juga terima kasih Sama-sama Bunda. di DKI Jakarta sudah diberikan kepercayaan untuk ikut terlibat dan partisipasi dalam peningkatan kualitas para pendidik PAUD di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Luar biasa programnya. Saya berharap ini terus ditingkatkan karena pendidik PAUD harus terus diupdate ilmunya. Tapi bukan saja diklat dasar, diklat berjenjang yang terus dikembangkan, tapi mungkin dengan materi-materi yang isu-isu sekarang ini yang, terus berkembang, apalagi kita mengarahkan kepada, guru-guru PAUD itu harus menguasai IT ya, secara tidak langsung. Terima kasih. Juga satu materi yang harus dikuasai. Jadi PAUD itu bukan saja mendidik anak secara akademik, tapi, diberikan pengembangan anak usia dini melalui holistik integratif yang sudah diberikan pada, P4, Jakarta Utara dan Bu ya, terima kasih dan juga mungkin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Apaudi sudah dilibatkan karena bagian dari Apaudi adalah kami para pelatih-pelatih ingin sekali, membantu para guru-guru PAUD atau pendidik PAUD yang ada di Jakarta Utara. Terus berkembang dan juga terus meningkatkan kualitas. ya, ya. Terima kasih Bunda Rita Rusmala yang luar biasa penjelasannya sahabat dan, para podcast komunikasi P4 JOKS ini tadi sudah jelas ya Bunda kita sudah menjelaskan tentang apa itu PAUD, bagaimana cara mendirikan PAUD, dan bagaimana kompetensi pendidik para pendidik PAUD serta sampai dengan tadi pelatihan-pelatihan yang sangat berguna untuk para pendidik PAUD. Sahabat podcast komunikasi P4 JOKS, saya juga mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. Jangan lupa lihat YouTube, klik P4 CUKS, lalu jangan lupa subscribe atau beri tanda jempol serta komen yang sebanyak-banyaknya. Dan untuk Bunda Rita Rusmala, terima kasih selalu. Semoga sehat dan sukses selalu untuk bundaku yang tersayang hebat. Baik, sahabat podcast Gema Edukasi P4 CUKS, sebelum saya akhiri, saya punya pantun penutup untuk sahabatku semuanya. Yaitu ya, buah ceri, buah nanas. Dicampur susu enak sekali. Nah, ya. Sampai berjumpa di podcast berikutnya bersama Gema Edukasi P4 JOKS. Semoga sahabat dan podcast Gema Edukasi P4 JOKS ini selalu sukses dan kami siap memberikan yang terbaik untuk sahabat podcast Gema Edukasi P4 dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru dan yang luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat nih.